Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tong TV. Oke, Jeng. Apa? Nah, ini dari episode pertama itu kita udah pernah ngomong nih kalau kita mau bagi-bagi apa? Hadiah. Bukan bagi-bagi hadiah, Jeng. Oh iya. Tapi bagi-bagi inspirasi. Inspirasi. Gitu. Yoi. Nah, inspirasi tentang usaha. Oh iya. Tuh. Usaha. Nah, sekarang kita udah kedatangan praktisi pengusaha nih. Oh, pengusahanya. Pengusaha, lu kira Habib? Gue baru buat Al-Mukarram gitu. Cium tangan lu. Salah. Bolak-balik. Habib, guys. Nah, jadi kita udah kedatangan pengusaha yang akan kita korek, akan kita gali. Korek. Akan kita korek-korek. Iya. Ya kan. Gimana nih? Kita perkenalkan diri apa dia kenalin diri sendiri? Beb, ya Beb. Bapak Al-Mukarram ini, ya kan, dia ini pengusaha terkait dengan sepatu. Sepatu ya. Sepatu. Nah, Tapi lain daripada yang lain. Jualan sepatu pasti. Bukan. Lu mah gak kepikiran pokoknya, otak lu kan cetek. Taruh bentar, gue tebak dulu. Jadi produksi sepatu, Bukan. dagang bukan, produksi bukan, sales. Sekarang gua kasih tahu sama lu ya. Iya. Ini kan Bapak Habib ini, ya kan, usahanya apa gua kasih tahu. Ya apa? Jadi dia penitipan sepatu di masjid kalau sholat Jumat. bukan. Pantes. Ini banyak abal. Oke, langsung aja deh. Mendingan daripada kita bingung ya kan. Mendingan kita langsung aja nih, hanya sama si Empu langsung sama Pak Habib langsung nih. Ya kan? Halo, enaknya panggilnya apa nih? Habib, bro, Bray, Mas. 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 Ya, saya Sinyo. Sinyo. Apa panjangannya? Sinyo aja. Oh, Sinyo aja. Sinyo aja. Sinyo lo tahu kan? Yang mesin pompa air. Jadi Sinyo ini sebenarnya adalah teman kita yang dari dulu itu memang sudah usaha terkait dengan sepatu gitu. Nah, dulu itu mungkin gue juga waktu tahu Sinyo usaha apa, usaha sepatu seperti itu gitu. Gue juga berpikir, emang bisa ya jadi usaha ya kayak gituan ya? Gitu, ya kan? Dan dari dulu hingga saat ini dia itu usaha itu masih tetap terus itu aja ya. Artinya kan usaha itu apa disebutnya? Apa? Entrepreneur. Eksis. Oh, eksis. Iya. Bukan entrepreneur bukan? Entrepreneurnya. Terus eksis apa? Eksis tuh dari dulu sampai sekarang. Nah, dia kan dari dulu eksis. Nah, lu apa? Tri ya? Gua freelance, guys. Gue simpati anjing itu gue lagi dulu kenapa gak nyambung sih lo. Nah gitu, jadi Mas Sinyo ini, nah usahanya memang dulu sih menurut gue aneh gitu ya. Tapi saat ini terbukti banyak juga yang usaha seperti itu. Oke, Nyo, sebenarnya usaha lo apa sih Nyo? Tolong bisa dijelasin nih. Ya, gue sih usahanya dari dulu sampai sekarang cuci sepatu. Cuci sepatu, bro. Cuci sepatu, men. Ya gua mah kalau di rumah sih Pembersihan sepatu lah. Pembersihan sepatu. Berarti itu untuk khusus sepatu-sepatu yang harga angkanya banyak kali ya? Nolnya banyak? Enggak juga. Siapa aja bisa nyuci, asal ada cuannya. Cuan guys. Namanya apa sih Nyo? Namanya ya Sus Klinik. Oh ini ya? Oh iya, betul. Sus Klinik nih, Sus Klinik, ya kan? Jadi usaha lo itu adalah nyuci sepatu orang. Nyuci sepatu orang, betul. Itu apa bedanya sama nyuci sepatu sendirinya? Kalau sepatu sendiri kan udah pada bersih tuh. Kan kemungkinan banyak orang yang belum pada bersih. Belum banyak yang tahu di sepatu itu banyak bakteri, kuman gitu. Jadi memang sepatu itu tuh nggak hanya untuk diinjek ya, Betul. tapi butuh treatment. Ya Lifestyle kan? juga, lifestyle juga gitu loh. Jadi
lu memang mentreatment sepatu tidak sebiasa kalau orang nyuci sepatu sendiri. Ya, siap. Oke. Terus apa lu mau nanya? Oke, lu nanya gue bakal pisang. Iya. Nyok, ini gue bingung nih, usaha cuci sepatu ya. Betul. Sedangkan kayak gue lah contohnya, gue kayak sepatu aja kalau gue sering cuci di rumah pasti cepet rusak Nyok. Bener gak sih? Betul. Nah, makanya tuh gue jarang gue cuci. Nah, kalau misalnya gue cuci di tempat lo, di usaha lo, itu gimana tuh? Kita punya sabunnya itu khusus. Sabun khusus. Jadi nggak akan pernah ngerusak sepatu atau bikin bule sepatu gitu. Makanya tadi disebutnya treatment. Kalau lu kan cuma nyuci, ngebersihin doang. Iya. Tapi dia itu mentreatment. Lu tau treatment nggak? Kayak body massage treatment tuh. Body massage lagi. Nah, jadi dia akan menjaga kualitas sepatu lu. Gitu. Ngomong-ngomong sepatu lu mahal nggak? Wah, jangan tanya. NB. Ini harga segini nih kan. 100.000. Oh, 10 apa sih? Apa lu begini? Ini segini nih. 10 juta. 10 pasang. 10.000. Nyolong. Misalkan nih, lu kan namanya sus klinik ya? Betul. Gitu. Terus boleh nggak sih nyebutin usaha yang sejenis juga? Boleh nggak? Boleh ya? Terserah. Ada. Kalau sekarang itu yang gue tahu Dokter Tirta main tuh. Gue nggak tahu ya mana duluan nih, Dokter Tirta apa Dokter Boyke. Gue nggak tahu mana duluan yang main. Tapi setahu gue, sebelum gue tahu Dokter Tirta, gue udah tahu dia lebih dulu. Sepengetahuan gue ya. Tapi gue nggak tahu nih secara timeline siapa dulu gitu. Nah, kalau lu kan namanya klinik, sedangkan kalau Dokter Tirta itu kan sus and care ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Nah, dia kan care itu kan peduli ya. Jadi perawatan gitu kan. Nah, kalau ini kan klinik bukannya tempat buat ngobatin orang gitu. Ya, kan kalau di sepatu itu kan kalau di manusia itu kan sakit itu ya kita harus ke klinik atau rumah sakit kan. Kalau sepatu itu kotor atau rusak atau apa ya harus ke klinik sepatu. Klinik sepatu itu apa? Ya sus klinik. Oh, Berarti yang rusak bisa dibenerin, Bro. iya. Ya. Bisa Bisa ya? Bisa. Ngerubah warna? Bisa. Wih, gila lu men. Lu nggak perlu lu beli sepatu baru. Sepatu lu bisa dirubah warnanya. Kayak apa nyuci ngecat mobil gitu kan? Iya, ngerubah warna. Berarti sepatu juga bisa ya untuk kan Bisa. biasanya tuh kan kalau sepatu itu ada yang bahan licin tuh. Apa sih nama itu? Kalau bahan yang licin tuh kan ada yang bahan kain. Oh, letter. Iya. Nah, itu kalau licin tuh gimana? Bisa nggak dirubah? Bisa. Bisa. Bisa juga. Oh, nah jadi kerennya tuh di sini tuh nggak cuma di sus klinik itu, lu nggak cuma nyuci sepatu men, tapi lu bisa merawat sepatu lu ya kan, bisa apa modifikasi, ya kan. Tapi modifikasinya nggak asal dikerjakan langsung oleh ahlinya di sini gitu. Jadi betul-betul akan dirawat secara teliti ya Nyoy ya. Betul. Wah, kalau itu sus and care Dokter Tirta, ya ini Dokter Sinyo nih, dia urusannya urusan penyakit sepatu gitu. Nyo, ini juga penasaran gue ya, udah lama banget gue penasaran. Emang ada Nyo yang mau nyuci sepatu sampai kayak di apa sus klinik gini, itu emang ada sih? Banyak. Oh banyak. Banyak sekali. Daerah lu target lu tuh segmen lu di mana aja tuh Jo? Kalau kita mainnya menengah ke bawah bisa, menengah ke atas juga bisa. Oh gitu. Ya. Kalau gua boleh tahu nih, kalau pemirsa juga boleh tahu nih, kisarannya harganya berapa sih Nyo kira-kira? Kisarannya kita mulai itu dari 70.000 sampai ratusan ribu. 70.000 sampai ratusan ribu. Iya, betul. Tergantung tingkat kesulitannya. Tergantung treatmentnya, mau Tergantung treatment ya? apa yang mau akan dipakai gitu. Oh. Nah, Jadi, itu iya lu deh. Ini diinterrupt mulu lu. Makan pisang deh.
Nah, terus kalau kita setiap mau nyuci di Sus Klinik ini, itu ada garansinya nggak, Nyok? Ada. Jadi kalau sepatu yang sudah dicuci masih kotor, dibalikin lagi. Sepatu kalau udah cuci masih kok. Iya, jadi udah selesai dicuci terus ada kotorannya, masih ada kotoran, balikin lagi. Nanti kita akan cucikan kembali. Gua kira setelah gua bawa pulang masih kotor ya kan, gua main blok-blokan guys itu ya. Blok-blokan tuh apa? Iya apa namanya? Main kotor-kotoran. Kotor-kotoran. Lu suka main kotoran lo? Hah? Main kotoran anjing gue. Yo, kalau tadi tuh gue bertanya, emang ada yang mau gitu ya? Nah, dulu tuh lu kenapa sih mau usaha itu gitu? Padahal gue juga apa ya, waktu gue tahu lu usaha itu, menurut gue tuh lu out of the box banget gitu loh. Dulu tuh ada temen yang nyuci tapi di Jakarta, gitu kan. Nah, kenapa nggak gue bikin di daerah gue sendiri nih, gue kembangin untuk daerah gue sendiri gitu kan, di Bekasi. Nah, ternyata gue bikin nancepin bendera gue di Bekasi itu, ya ternyata memang belum ada. Antusiasnya sangat ngebludak gitu lah. Jadi lo pertama nih ya, Pertama. proper ya di Kabupaten dan Kota Bekasi. Betul, pertama gue di Bekasi dan Kabupaten. Oh, makanya kalau dulu orang-orang Bekasi mau bersihin sepatu Ya. atau treatment sepatu di Jakarta, saat itu lu ambil peluang itu. Iya betul. Jadi semua warga Bekasi itu ya larinya ke gua. Gitu. Store pertama lu di mana, Nyok? Store pertama itu di Agus Salim, Bekasi. Tahun berapa, Nyok? 2014 lah. Kita buka store di Agus Salim. 2014 antusiasnya ngebludak, kita ada tawaran untuk franchise. Kita keep dulu. Ya sudah, jadi hanya di Bekasi saja gitu dulunya. Oh, jadi karena lu pemain tunggal pada saat Ya. itu gitu, membludak, kemudian ada orang yang juga tertarik Ya tertarik usaha betul. itu, Mau minta membeli franchise ya, sama lu. mau membeli merek ke kita. Oh, Dan kita keep dulu nih, belum ready kita. karena lu memang belum siap. Ya belum gitu siap ya. betul, karena di awal-awal tahun gitu. Oke, Nyok, nih sekarang gua gantian nanya. Dia mulai yang nanya dari tadi. Namanya usaha itu kan pasti ada suka dukanya, Nyok. Ya. Gitu loh. Nah, dari awal lo ngerintis memulai usaha sepatu, cuci sepatu ini, suka dukanya apa aja sih, Nyok? Wah banyak, dari uang diambil karyawan, Itu pernah ngalamin? ya terus karyawan nggak jujur, dari masukin sepatu, ternyata sepatu teman-temannya yang dimasukin. Gitu. Ya itu aja lah suka duka di workshop itu ya itu. Nah, tapi kan biasanya nih, itu kan berarti apa sih Tang namanya Tang kalau misalnya usaha kan? selalu ada ya kayak cerita tentang ditipu lah. Ya. Nah, atau apa. itu kan banyak orang yang setelah ditipu ya udah selesai. Itu kan nggak ngelanjutin karena udah kehabisan modal atau kayak gimana kan. Nah, kalau lu sendiri gimana? Bisa terus berjalan meskipun Ya intinya kan tetap konsisten saja gitu kan. Walaupun lo ditipu, gimana caranya lo harus muter otak lah untuk gimana tetap lo bertahan di bidang lo itu. Jangan sampai lo down, jangan sampai lo pindah usaha lain. Pindah boleh, tapi ya lo apakah nggak sayang apa yang lo udah dirin pertama di Bekasi dan kabupaten itu kan? pada awal itu kenapa sih lu mau usahanya itu sepatu? Ya karena kan gue dulu suka sneakers lah, dan itu gue nggak tahu bersihin sepatu itu di mana, dan saat yang gue tahu itu satu di Jakarta itu ya Pasar Santa. Jadi kenapa nggak gue buka di Bekasi aja ya, karena warga Bekasi ke Jakarta jauh, macet, belum lagi lama prosesnya dan lain-lain gitu kan. Kenapa nggak gue kembangin yang di Bekasi sendiri aja gitu. Ternyata pas saat gue kembangin, antusiasnya bagus, jadi gue lanjut sampai sekarang gitu. Tapi kalau untuk sebelum lu memulai sepatu itu apa udah pernah usaha yang lain? Oh belum. Oh berarti emang bener-bener lu pertama Ya, kali usaha ya. sepatu. Gambling saja gitu, maksudnya ya hoki-hokian lah, adu nasib. Adu nasib. Nah, gini, tadi kan lu bilang pada saat lu opening ya kan, terus lu merintis itu lu langsung boom ya kan.
Kan orang bilang tuh kalau untuk nge-boom usaha itu tidak sesulit untuk mempertahankan boomnya Betul. itu gitu kan. Kalau boleh tahu nih Nyo, kalau ya nanya-nanya profit nih ya kan, kira-kira sampai di profit berapa sih pada saat itu Nyo? Dulu itu sebulan itu 1.300-an pasang Sepatu sebulan dengan range 55-60. Kita dulu harganya dari 55. 55.000 Iya, dulu ya. ternyata semakin zaman harga produksi naik, jadi kita ikutan naik juga. Bahan baku naik lah gitu kan. Jadi kita ikut naik. 1.000 piece dulu tuh, 1.000 pasang ya. betul, 1.000 pair. Lu ada per bulan. kalkulator? Iya, gua suruh ngitung. Jadi kita tahu ini berapa, ya kan? Bentar bikin itu di itunya. Oh iya, reng-rengan ya, reng-rengannya berapa ya kan? Awang gua gitu. Makanya sampai pada saat itu kira-kira karyawan lu berapa? Kita dulu 4. Heeh. 4, saking banyaknya jadi kita per hari itu kita jatahin 5 pasang untuk karyawannya Per orang. per hari. Itu berarti bisa sampai waiting list gitu ya? Ya 2 kan sehari 20 pasangan yang masuk satu harinya gitu. Atau franchise pun bisa. Franchise dengan kerjasama hampir sama. Oh gitu. Sama PA. Iya. Nah kan gue belum pernah tahu. Iya. Gue cuma dengar franchise, Oh. terus kerjasama atau apa ada lagi selain itu apa? Ada skema lain maksudnya? Skema lain iya. Ya paling pemakaian namanya Sus Klinik aja, mau di mana lo mau naruhnya, yaitu naruhnya lokasinya di mana. Kalau untuk saat ini yang udah join sama Sus Klinik itu udah berapa banyak nih? Sekitar dulu ya 2015 kita ada di Cibubur, Pondok Lapa, dan Hutan Kayu. Sekarang yang 2020 ini ya Jakarta Selatan ini. Di Jakarta Selatan Betul. ada nih ya? Ada. Di mananya ya? Di Cipete. Di Cipete. Betul. Oh itu terpampang tuh. Cilandak ya, betul. Cilandak Cipete lah. Oh, Cilandak. warga Cipete, Cilandak. Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi juga di lu bisa ya? Bisa. Nah, itu gimana caranya Nyo? Ya tinggal hubungi nomor aja. Nanti ada nomor di Ada. sini ya. Nomor terus juga sama Email lah, email. email, apalagi Instagram. IG-nya Sus Ada kan? Klinik. Ada. Oke. Nah, ntar itu servisnya gimana? Lu pick up apa? Bisa di pick up, Bisa di pick up. bisa di pick up juga, bisa taruh di workshop, bisa. Bisa. Lu pick up apa sih bro? Di pick up itu, lu tahu pick up? Nggak tahu ya? Mobil pick up. Bukan mobil pick up. Bukan. Tapi nanti lu tinggal hubungi ini ya Hah? lewat Instagram atau nomor telepon yang akan kita taruh di sini. Oh jadi dijemput? Ya. Dijemput. Jemput bola. Berarti bisa dijemput? Bisa. Berarti kita tinggal duduk manis bro. Betul. Iya, tinggal appointment aja. Gimana posisi? Nah. Jalan. Wah asik juga tuh ya. Halo, di mana posisi di kilometer berapa? Gue kan sibuk nganggur juga tuh di rumah jadinya boleh juga tuh ya kan nelpon sepatu gua bisa langsung. Bisa. Apakah ada jaraknya minimal atau maksimal? Kita kalau free ongkir itu 5 kilo. Oh, Sekitar 5 5 kilo itu free ongkir. Betul. Coba Nyok. Coba dong kasih. Aduh, gua boleh potong ngomong. Ngopi. Minum. Ya silakan. Tamu. Udah dibaca-bacain itu. Gimana? Enak gak air putih? Ini bukan jam-jam kan? Bukan. Bukan. Jam-jam. Pantas tenggorokan begitu nggak lancar gitu kan. Kasih ngelawat guys. Ya paling tips ini Nyo, tadi kan lu bilang setelah treatment sepatu di lu gitu. Ya. Nah kira-kira selanjutnya itu biar bisa treatment sendiri tuh gimana? Treatmentnya seperti apa gitu? Treatment sendiri sih bisa, asal kalian ini beli cleaner yang kita punya. Oh gitu ya? Ya. Tetap ada after salesnya nih. Betul. Ada cleaner yang kita jual. Oh, berarti gini tang kayak makanan ada resep khusus. Nah. Ya, betul. Betul. Apa itu produksi sendiri juga? Produksi sendiri ya. Oh. Berarti satu bisa kita cuci di Sus Ya. Klinik atau beli bahannya juga bisa. Betul. Tapi kan kebanyakan orang beli bahannya pun tidak bisa cara
caranya gitu, cara menyikatnya, gimana sih Oh, ada takaran tekniknya juga. takaran si cairannya atau airnya gitu kan. Gitu. Ya solusinya ke Susclinic. Sus Klinik, ya kan. Nah, untuk yang mau, berarti kalau untuk yang mau apa namanya join nih, yang mau usaha Sus Klinik ini, Betul. ya tinggal ngubungin nomor itu tadi. Nih, aja. di sini. Ya. Mana? Di sini nih, ya kan? Karena memang profitnya gimana, Nyo? Kalau sekarang kita naik turun profitnya dibanding yang dulu. Di pandemi ini? Iya. Oh, jadi untuk di pandemi ini kena imbas juga? Kita kena. Seperti apa sih? Dari yang harusnya misalnya kita target 240 pasang, kita berkurang. Gitu. Kita punya target itu sebulan itu 240, jadi berkurang saja gitu. 240 itu untuk cuci ya? Untuk cuci. Untuk cucinya. 240. Amannya 240 pasang buat kalian yang mau pakai nama kami. 240 banyak Bang. Banyak ya. Banyak. Tapi kalau apa modelnya kayak pick up gitu Betul. sih kayaknya Ketolong lah, kebantu. bisa apa namanya mencapai target gitu, ya kan? Nah, jadi profitable banget tuh buat kalian yang mau join nih usaha Sepatu. cuci dan treatment sepatu, ya kan? Langsung deh kalian bisa hubungin langsung nih ke ownernya Sus Klinik, ya kan? Ya. Nanti kalau gimana lu mau ngomong apa? Atau bisa cek langsung di IG-nya. Betul. Mungkin kan pas teman-teman yang di luar sana masih ngeraba-raba kayak gimana sih klinik atau itu kan bisa lihat di Instagram itu lengkap ya. Lengkap. Lengkap dari. Ada before afternya. Wah. Tuh. Jangan Promo-promo. Jangan lupa di follow juga tuh IG-nya. Betul. Iya, Dan subscribe ya. Subscribe ya Ton TV. Jangan lupa follow juga nih ownernya. Ya kan siapa tahu nanti mau kerjasama kan bisa Betul. kan. Welcome dong. Welcome. Nge-DM atau gimana? Boleh. ya? Boleh. Oke, nah jadi semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi ya kan dan juga memberikan pengetahuan-pengetahuan baru nih di bidang usaha ya kan. Apalagi di masa pandemi ini mungkin ada teman-teman yang berpikir keras nih Tang. Aduh, gue pengen usaha apa nih yang modalnya nggak terlalu besar tapi bisa jalan gitu. Betul. Ya kan? Betul. Nyo, terima kasih banyak nih ya waktunya. Siap. Udah mau berbagi sama teman-teman semua di sini ya kan. Salam. Oke paling segitu aja ya. Ya pokoknya sih gitu aja. Tapi jangan lupa buat teman-teman di luar sana jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini Sebanyak-banyaknya. agar teman-teman kalian bisa mengetahui manfaatnya. Betul. Oke. Gua mau jadi aneh ya. Sekali lagi jangan lupa ya untuk follow IG-nya Sus Klinik dan juga Ton TV. Oke, paling gitu aja. Iya, guys. ayo. Kita selesaikan saja, kita tutup saja. Jangan lupa saksikan terus nanti untuk episode berikutnya. Dengan gestar-gestar lainnya yang juga gak kalah menarik juga dan memberikan inspirasi dan pengetahuan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.